persoalan daftar merek kayaknya tidak akan pernah berakhir karena akan ada selalu update tiap tahun gitu, Jis. Iya. Ini menjelang akhir 2025 Desember nih ya, ada temuan apa lagi, Jis? Ya, jadi kita aja yang udah daftar merek banyak dan bertahun-tahun masih ada nemu hal baru gitu. Dan kebun desain ini kalau saya sih sangat percaya diri lah. Konten tentang daftar merek terbanyak di YouTube kayaknya kebun desain. Kebun desain ya? Iya. Nah, ada lagi temuan baru nih. Buat teman-teman yang mau daftar merek, hindari menggunakan simbol-simbol dari Swiss. Kenapa nih? Apa nih? Kenapa nih dengan Swiss kenapa, Jis? Ternyata Swiss punya aturan yang ketat. Oke. Tentang penggunaan simbol-simbol negara Swiss ini untuk jadi merek. Oh, mungkin apakah itu berada di nama mereknya atau berada di logo mungkin gitu juga? Ya, di nama dan di logo. Nah, si Swiss ini biasanya nih yang paling terkenal sih kan jam tangan ya. Jam tangan dari Swiss. Itu biasa ada tulisan tuh made in Swiss. Nah, penggunaan kata made in Swiss itu sangat ketat. Terus biasanya ada gambar bendera Swissnya tuh. Iya. Iya, yang merah terus positif. Iya gitu. Putih kan. Biasanya di jam tangan, bisa di pisau biasanya ada di pisau dan lain-lain. Nah, terus ditambah lagi ada lagi selain tadi tulisan made in Swiss dan benderanya juga penggunaan nama-nama landmark seperti nama gunung, nama sungai, nama danau. Oke. Bahkan di gambarnya, logonya. Misalnya logo kita gambar gunung dari Swiss. Nah, itu nggak bisa. Oke. Sangat ketat. Oke. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Nah, boleh dilakukan kalau 65% produksinya di Swiss. Oh, boleh kalau begitu. Boleh. Ada syaratnya ya? Ada syaratnya. Kalau kayak Gunung Eger dari mana ya? Kan Eger itu kan Eger nih, Nah, dari gunung kan? Ada yang bilang Eger dari Swiss tuh. Kalau nggak salah, tapi saya juga lupa. Saya lupa sih Gunung Eger dari mana ya. Tapi kalau misalkan Eger itu bukan dari Swiss, aman berarti dia nih gunungnya ini ya. Kalau nggak salah sih dekat Himalaya kan. Kalau nggak salah. Ya masih perbatasan lah kayak Ya. gitu ya. Cuman kita lupa nih ya, mungkin teman-teman ada yang tahu nih. Tapi Eger mah selamat-selamat aja nih daftar merek gitu kan. Ya. Okay. Eger juga sama, daftarnya juga ke berbagai negara dia. Nah, ternyata ada kasusnya nih. Oh, oke. Apa nih? Nah, jadi ada kasus suatu merek dia pakai logo gambar gunung di Swiss. Iya nih makanya saya tadi mention Eger juga. Eger kan nama gunung kalau nggak salah gunung ya. juga ya. Cuman nggak tahu nih dia dari Swiss atau bukan. Dari Swiss atau bukan gitu. Tapi Eger mah selamat gitu. Mungkin bukan dari Swiss nih Eger nih. Kalau ini perkara nama gunung juga. Bukan, ini logonya. Oh, logonya. Oke. Karena si logonya di dalam filosofinya adalah itu gunung dari Swiss gitu. Gunung apa gitu. Padahal tinggal ganti filosofinya padahal gitu. Mungkin aja nggak tahu tuh ya. Ya. Nah, brandnya adalah Toblerone. Tahu Toblerone nggak? Yang coklat ya. Iya sih sempat dengar sih, coklat yang kemasannya tuh segitiga. Iya kurang ini sih kurang tahu, saya belum nyoba produknya mungkin. Dulu ada di Indomaret tuh banyak. Toblerone dia kayak tabung tapi segitiga gitu. Oke. Nah, dia logonya itu gambar gunung, terus ada gambar beruang tersembunyi di gunungnya. Oke. Sangat unik, sangat bagus lah. Nah, gunungnya ini gunung dari Swiss. Gunungnya dari Swiss. Ya. Oke. Sangat lama sekali si Toblerone ini memang diproduksi dari Swiss. Oke. Diproduksi di Swiss, terus kalau nggak salah coklatnya juga dari Swiss gitu. 65% di Swiss, bahkan mungkin lebih ya. Berasal dari Swiss lah. Nah, tiba-tiba pindah di Toblerone nih. Pabriknya. Pindah pabrik. Pindah pabriknya. Mungkin di sana nggak kuat nih. Pajaknya terlalu tinggi, cost-nya terlalu tinggi, operasional tinggi mungkin kayak gitu ya. Kita cari negara yang operasionalnya rendah, pajaknya sedikit lebih ringan misalnya kayak gitu ya. Iya. Nah, ketika pindah nggak boleh tuh penggunaan gunungnya. Jadi dilarang. Akhirnya nggak pakai gunung.
dihilangkan. Jadi tulisan aja ya sekarang mah gitu. Oke, pindahnya kemana dia? Aduh saya lupa lagi. Tapi keluar Swiss lah ya. Kalau nggak salah ada FF-nya, entah Finlandia atau apa saya lupa. Silakan googling ya. Dia pindah aja pokoknya pabriknya. Ya, keluar dari Swiss lah ya produksinya lah ya. Keluar dari Swiss. Sehingga berlakulah aturan itu ketika menggunakan bagian-bagian Swiss lah ibaratnya gitu ya. Nah, ya. Berlakulah aturan itu sehingga tercekal tuh. Ya, dicekal bener. Ya itu sangat ketat dalam penggunaan negara Swiss ini. Iya, gitu. Soalnya kan kita tuh kalau daftar merek banyak juga yang menggunakan istilah-istilah asing tuh ya. Istilah asing, terus kayak Eiger sama tuh gunung-gunung asing, ya, nama-nama daerah, nama kota misalkan gitu. Banyak itu banyak. Iya dari luar Indonesia lah ya kayak gitu. Di luar negeri. Dan itu ternyata kalau khusus mention ya di mention Swiss itu sebaiknya tidak digunakan ya. Sebaiknya jangan pakai yang dari Swiss lah. Saya juga baru tahu ini. Iya. Nah, ini kayaknya perlu ditelusurin lagi Jis. Barangkali bukan Swiss doang nih yang memperlakukan itu. Saya juga curiga nih. Wah, jadi harus hati-hati nih. Jadi buat teman-teman yang mau daftar merek dan menggunakan bahasa asing, itu harus ditelusuri dulu nih aturan pendaftaran merek atau penggunaan merek di negara itu. Misalkan mau pakai bahasa Portugal. Iya. Nama daerah Portugal misalkan. Coba telusuri dulu deh Portugal peraturan mereknya gimana gitu. Iya, jangan sampai ini keren nih katanya nih, udah jadi nama merek misalnya kayak gitu ya. Ya. Taunya itu nggak boleh gitu. Ya. Atau kalau mau sebenarnya si Toblerone juga misalnya gambar gunung, ya udah gambar gunung aja udah gitu, nggak usah bilang Swiss gitu. Iya benar. Atau ya gunungnya ganti aja sih gitu, modif dikit lah gitu. Ya modif dikit bisa. Modif dikit. Oh kalau ini mah bukan gunung Swiss, gunung mana misalnya gitu ya? Ya gunung aja gitu. Iya. Dalam artian karena gini, ketika dibuat jadi logo gitu ya, kadang memang nggak mirip sebenarnya. Secara visual kayak orang juga nggak bakal ini gunung mana gitu ya. Iya benar. Nggak sedetil itu kan nggak gitu kan. Sedetil itu benar. Memangnya kecuali memang ada apa ya, bentuknya tuh ada yang misalkan moncong ke atas sedikit gini misalnya. Iya. Enggak, lagian juga kalau sedetil itu mah lukisan mah oke lah, bisa detil kan. Ya. Dimirip-miripin banget ya, berusaha untuk mirip realistik lah, arilan realistik kan gitu kan. Tapi kalau logo kan apa ya gimana ya? Kalau menurut kamu itu kan dulu kan logo itu sebaiknya jangan yang rumit-rumit banget gitu kan? Iya minimalis. Lebih baik minimalis karena penggunaannya akan jadi sulit gitu kan? Iya. Kalau logo rumit gitu kan? Iya. Itu pun gitu. yang Toblerone masih kelihatan seperti gunung yang lain juga sebenarnya. Iya. Karena apa gitu, ciri khasnya apa, gunung kan memang segitiga gitu kan. Iya. Nah kecuali mungkin tebing ya, mungkin tebing, bentuk-bentuk tebing ada yang berbeda-beda tuh. Iya. Itu bisa tuh mungkin diidentifikasi, tapi kalau gunung agak susah sebenarnya gitu. Iya. Ya umumnya gunung kan begitu, secara persepsi kan gunung itu ya begitu kerucut misalkan. Iya, gitu ya. Secara persepsi gitu. Nah itu ya teman-teman ya, sebaiknya teman-teman harus mikir-mikir lagi kalau mau menggunakan istilah-istilah luar negeri untuk dijadikan merek. Harus hati-hati, harus selektif lah gitu ya. Harus selektif. Harus riset dulu kayak gitu. Oke, kalau misalkan sih teman-teman repot bang, tolong risetin aja deh, sekalian pesennya udah pokoknya sekaligus ke kebun desain tolong diberesin. Gimana tuh Jis? Boleh. Misalkan teman-teman pakai bahasa asing nih, mau daftar merek bang, saya pakai bahasa asing misalkan. Tolong searching dulu nih peraturannya misalkan. Nah kita coba searchingin nanti, cari-cari info gitu, melanggar aturan atau enggak gitu. Nah buat teman-teman yang mau order pendaftaran merek nih, resmi ke DJKI, dan tadi sesuai dengan penelusurannya biar kemungkinan lossnya tinggi. Selain itu bisa juga sekalian dengan logonya, misalkan bang bikinin logonya. Bisa juga, nah itu bisa langsung hubungi nomor WA yang tertera di layar atau di deskripsi juga ada. Iya, kayak gitu ya teman-teman ya, gampang banget, langsung WA aja. Oke, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.